Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya di Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita ketahui beberapa hari yang lalu intensitas hujan cukup tinggi di daerah Kota Makassar yang mengakibatkan beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar ini terendam banjir dan mengakibatkan beberapa warganya harus mengungsi dari kediaman mereka. Sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Mustari SEMM Kepala Basarnas Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar nih Pak Mustari? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya. Kemudian kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Hanafi Hamzah, Kepala Koordinator Data dan Informasi BMKG Sulsel. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Hanafi ya? Alhamdulillah dingin. Dingin ya. Baik, ini saya mungkin pertama ke Bapak Mustari dulu selaku Kepala Basarnas Makassar. Pak Mustari, ini kan ada beberapa kecamatan yang memang beberapa hari yang lalu ini terkena dampak banjir dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi. Daerah manakah yang paling parah dari laporan Basarnas saat ini, Pak Mustari? Ya, berdasarkan ya pemantauan kami Basarnas di lapangan yaitu daerah Antang ya. Antang ya? Iya. Terakhir informasi yang kami dapatkan dari kita punya pas operasi itu yang sudah dievakuasi sebanyak 774 jiwa atau 176 kakak di daerah Antang itu. Ketinggian air sekitar 1 meter sampai 1,5 ya. 1 meter sampai 1,5 meter gitu ya Pak Mustari? Iya. Berarti untuk jalur kendaraan sudah tidak ada lagi gitu Pak Mustari ke dalam? Ya, kendaraan nggak bisa masuk lagi. Hanya kan dibutuhkan perahu karet untuk proses evakuasi ke masjid ya, Masjid Al-Takin ya untuk sementara penampungan di sana di daerah Antang. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustari. Saya ke Pak Hanafi dulu. Pak Hanafi, selaku dari BMKG Sulawesi Selatan, ini melihat intensitas curah hujan seperti apa nanti ke depannya Pak Hanafi? Karena kalau kita lihat ini baru bulan Desember. Biasanya kan puncak-puncaknya hujan itu Januari, Februari. Tapi ini kita sudah beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar sudah terendam banjir, Pak Hanafi. Silahkan Pak Hanafi. Ya, oke. Terima kasih. Pola curah hujan kita tahun ini agak lebih agak lebih banyak dibandingkan nilai normalnya. Dari hasil pantauan kami dari awal Desember sampai tanggal 21 hari ini, wilayah Makassar sudah tercatat sekitar 746 mm ya untuk bulan Desember ini sampai tanggal 21. Padahal normalnya itu berkisar antara 700 hingga 750 mm. Nah, ini masih ada tersisa 10 hari lagi, sehingga kemungkinan besar jumlah curah hujan akan bisa mencapai 1000 mm. Artinya lebih dari normalnya dibandingkan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Nah, apa yang terjadi? Ini karena adanya gejala alam yang sementara ada, yang kita pantau di daerah pengamatan Pasifik Ekuator. Ini namanya La Nina, di mana La Nina itu suhu muka laut lebih dingin dibandingkan dengan rata-ratanya. Sedangkan suhu yang hangat itu menuju ke arah barat di maritim kontinen atau di perairan kita, sehingga memicu terbentuknya awan-awan hujan yang lebih intens. Nah, ini bertepatan juga dengan pada saat kita memasuki musim hujan, sehingga terjadi akumulasi penambahan curah hujan yang kita prediksi sekitar 20-40%. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanafi. Saya kembali ke Pak Mustari. Pak Mustari, dari laporan teman-teman juga ini ada beberapa kecamatan yang terendam, termasuk Antang, Kecamatan Manggala, dan juga Kecamatan Beringkanaya, BTN Kodam 3. Nah, untuk bantuan-bantuan ini Pak Mustari sudah ada gitu yang masuk sampai saat ini? Oh ya, daerah yang tadi sudah disebutkan betul ya. Memang selain Antang ada beberapa kecamatan yang terdampak banjir ya. Ya. Untuk dari sisi bantuan kami masih melakukan koordinasi dengan BPD baik provinsi maupun kota ya. Kami hanya masih fokus untuk di proses permintaan evakuasi masyarakat. Tapi mudah-mudahan segera ada bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kota Makassar seperti itu.
Baik, Pak Mustari, untuk proses evakuasi sendiri, apakah seluruh warga yang terkena dampak banjir sudah melakukan mengungsi gitu, ataukah masih ada yang beberapa warga yang masih ada di dalam rumah mereka? Ya, jadi sesuai data yang dilaporkan ya, anggota dibawa, masih ada masyarakat yang masih bertahan di rumahnya ya, dan sebagian masyarakat yang sudah mengungsi. Ya, mungkin tadi saya sudah sebutkan di daerah Tang itu ada beberapa kakak yang sudah mengungsi ke masjid. Oke. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Hanafi. Pak Hanafi, ini kan baru awal musim hujan nih Pak Hanafi ya. Ya, Kedepannya ini masih panjang kira-kira musim hujannya. ya, jadi harus kita batasi dulu. Wilayah kita di Sulawesi Selatan itu kan cukup luas ya. Ya. Pola hujan juga tidak bersamaan. Jadi yang dekat-dekat dengan Makassar dari utara ke selatan, pantai barat Sulawesi Selatan, mulai dari Pindrang, Parepare, kemudian Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, hingga Jeneponto. Ini memiliki pola yang sama. Kemudian puncak curah hujan juga sama, yaitu. Jadi sekitar bulan Januari 2021 nanti baru terjadi puncak daripada musim hujan. Nah, ini baru bulan Desember. Kemudian akan berlanjut lagi salah satu puncaknya ke bulan Februari 2021. Sehingga kewaspadaan dari kita tentunya masih tetap harus kita tingkatkan karena ini baru saja kita memasuki awal dari puncak musim hujan. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Mustari. Pak Mustari, selain masjid yang menjadi lokasi pengungsian, apakah ada posko-posko pengungsian yang sudah dibuat oleh Basarnas? Dan jika ada berapa sekitar lokasi itu, Pak Mustari? Untuk posko Basarnas, kami belum menetapkan di daerah pengungsian ya, karena itu mungkin kewenangan dari BPBD provinsi maupun kota. Kami hanya melakukan mobile patroli ke daerah-daerah yang memang berdampak banjir. Bila ada permintaan proses evakuasi, kami segera akan melakukan proses evakuasi ke tempat yang lebih aman. Baik, saat ini Basarnas bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mana saja, Pak Mustari, untuk melakukan proses evakuasi? Ya, di lapangan ada beberapa ya instansi yang terkait ya, Basarnas, TNI Polri, terus teman-teman relawan ya membantu kami untuk proses evakuasi. Ini juga bukan cuma saja di satu titik lokasi ya yang kami kirakan Basarnas, itu ada beberapa yang masuk di peta rawan bencana banjir khususnya di Makassar ya. Ini semua bergerak dari pagi sampai sore hari melakukan pemantauan secara mobile. Bila ada permintaan yang proses evakuasi, kami akan segera melakukan proses evakuasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustari. Ini kita sudah terhubung juga bersama dengan salah satu warga yang terkena dampak banjir di Kecamatan Biringkanaya, tepatnya di daerah Bukamata, dekat BTN Kodam 3 ya. Ada Bapak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Di-unmute dulu audionya Pak Junaidi. Diaktifkan dulu suaranya. Pak Junaidi, suaranya diaktifkan dulu. Belum diaktifkan mic-nya. Pak Junaidi, diaktifkan dulu audionya, Pak. Audionya di-unmute. Ya, oke. Oke, ya, sudah. Ya, silakan Pak Junaidi. Ini Pak Junaidi kan salah satu korban dampak banjir yang ada di Kecamatan Biringkanaya. Saat ini mengungsinya di daerah mana ini, Pak Junaidi? Kami sekarang mengungsi ini di RT 5 Biringkanaya ya, RT 504 di Masjid Ramun, Bukamata Permai. Bukamata. Baik, di daerah Bukamata ini kan berdekatan dengan BTN Kodam 3 yang memang selalu sampingan, baku samping. Ya, selalu sampingannya Kodam 3 ya, yang kena dampak juga. Oke, untuk yang berada di lokasi pengungsian sekarang, apakah sudah seluruh warga ataukah masih ada warga yang masih ada di dalam rumahnya saat ini? Ada yang separuh bertahan di rumah, mungkin masih ada tempat yang bisa dia tempati. Seperti yang ada di masjid ini sekarang itu sudah parah ya di rumahnya masing-masing, jadi tidak bisa lagi berbuat apa-apa, jadi langsung ke sini. Oke, baik Pak Junaidi, untuk informasi sedikit, banjirnya setinggi mana di lokasi Bapak? Saat ini masih di lutut ya, di jalan, lutut.
Oh, sampai lutut orang dewasa gitu Iya, ya? ya lutut orang dewasa. Ya, baik. Untuk bantuan dan logistik, apakah sudah ada masuk di daerah Bapak? Ya, alhamdulillah saat ini ada dari enggak tahu juga dari mana, karena yang tadi yang terima itu Pak RT-nya ya. Oke. Ada pun. Jadi kami berharap juga ada bantuan lagi ya untuk ke depannya ini, mungkin beberapa hari ke depannya, 1-2 hari, karena kan masih ada beberapa warga yang terendam di rumahnya di sana. Oke. Di belakang.